Aku di PHK yang. Loh, bentar. Kamu di PHK, gimana ceritanya? Sudah, ntar. Ini nak, anak kita. Apanya yang... Ini anak siapa? Sebentar, aku Ini anak siapa? Tadi mau di jalan. Tunggu dulu sebentar. Terus kamu mau bawa anak ini masuk ke dalam rumah kita? Kamu emang kasihan sama anak kecil itu. Kamu tahu dia kelaparan, ya udah kamu tuh beliin makanan gitu, kayak udah tinggalin aja, nggak usah bawa ke rumah. Dia nggak punya tempat tinggal, Ya kasihan. ngapain kamu bawa ke rumah? Emangnya ini tempat panti asuhan, penampungan anak gitu? Hah? Kamu ini emang anak nggak tahu diuntung. Udahlah, mending kamu itu pergi dari rumah tante. Tante nggak mau lihat muka kamu lagi. Kamu diceteknya di jalanan. Rumahmu tuh di jalanan. Sudah, sana pergi. Sekali kamu pergi dari rumah ini, jangan harap kamu kembali lagi. Dan ingat ya, kalau kamu pergi dari rumah ini, itu artinya kamu harus meninggalkan semua harta yang kamu punya di sini. Itu semua buat aku. Ya, Pak. Iya, Kenapa mau kerja? kayaknya aku nggak enak badan dah. Aku ambil cuti sekarang. Ya udah, kamu istirahat ya. Kamu kerja dulu. Semangat ya. Aku. Salam. Jaga rumah ya. Ya. Rika. Halo, assalamualaikum. Apa adik? Nggak ada, aku lagi cuti sekarang, nggak kerja. Alhamdulillah, aku baik kok. Kamu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, kok baik juga. Tumben kamu nelfon aku. Ada apa, Dik? Oh gitu, kirain ada apa, Dik? Alhamdulillah, rumah tangga aku sama suami aku baik-baik aja kok. Ini barusan suami aku baru berangkat kerja. Kamu sendiri gimana? Kerjaanmu, Dik? Udah dengar kamu naik jabatan ya? Syukur dah kalau kayak gitu. Kamu nih, Dik, lama banget loh kita nggak ketemu. Yaudah deh, kamu atur aja jadwalnya ya. Yaudah, aku masuk dulu ya. Oke, sampai nanti lagi. See you. Waalaikumsalam. Bye-bye.
Ya Allah, musibah apa lagi ini? Aku harus ngomong apa sama istriku ya? Sudah PHK dari perusahaan. Nyari kerja di mana lagi? Pasti istriku marah nih kalau aku di PHK. Biarlah. Nanti aku coba cari kerjaan lain. Ya Allah. Semoga aja aku dapat kerjaan yang lebih baik. Om, dia lapar. Om punya makanan nggak? Adek, oh, adek dari mana? Dia nggak punya rumah, Om. Dia tadi udah nyari makanan tapi nggak ketemu. Om bisa bantu dia nggak? Adek lapar. Iya, Om. Adek mau nggak ikut sama Om? Di rumah Om ada makanan, ya? Oh iya, ngomong-ngomong, orang tuanya Via kemana ya? Masya Allah, Dek, Dek, bangun Dek, Dek. Ya Allah, mungkin Dek laparan. Ayo, Dek, sabar dulu ya. Ayo, lihat Om ke rumah. Ya? Loh, kamu kok udah pulang? Masih jam segini loh. Iya, aku di PHK yang. Loh, bentar. Kamu di PHK, gimana ceritanya? Sudah, ntar. Ini nah, anak kita. Apanya yang... Ini anak siapa? Sebentar, aku Ini anak siapa? Tadi mau di jalan. Tunggu dulu sebentar. Terus kamu mau bawa anak ini masuk ke dalam rumah kita? Kasihan yang, minggir dulu kamu. Sebentar, tunggu sini. Alhamdulillah sudah tidur. Mungkin dia kelaparan. Agung di PHK. Emang bener ya? Terus ngapain Agung bawa anak itu? Kok nggak masuk? Yang, kamu beneran di PHK? Iya ya. Aku di PHK. Di kantor lagi banyak pengurangan. Aku kena imbasnya juga. Gimana ceritanya sih? Terus kalau kamu di PHK, siapa yang mau biayain? Aku. Kamu jangan kan nyepelin kamu aku juga ya. Kan kamu juga kerja. Aku kerja. Nah iya, makanya kan kamu harus ngerti pesanku juga lah. Aku ini sudah pusing juga kalau di PHK. Terus kamu nih ya, ngapain bawa anak Iya. kecil nggak Oh iya, jelas tadi- itu? Tadi ketemu di taman. Lah, Kasihan. Tadi kelaparan tuh. Aku kasih makan. kalau kamu emang kasihan sama anak kecil itu, kamu tahu dia kelaparan, ya udah kamu tuh beliin makanan gitu, kayak udah tinggalin aja, Dia nggak nggak usah punya tempat bawa ke tinggal, ya. rumah. Dia nggak punya tempat tinggal, Ya kasihan. ngapain kamu bawa ke rumah? Emangnya ini tempat panti asuhan, penampungan anak gitu, hah? Kamu ini gimana sih? Dia nggak punya orang tua juga. Ini bukan panti asuhan. Ya, dia tuh anak kecil. Coba buka hati kamu lah. Masa Ah. kamu nggak kasihan sama dia? Aku tambah nggak ngerti Gun sama kamu. Kenapa sih kamu tuh baik banget jadi orang, hah? Kamu tuh harusnya tuh milih, Tadi aku lihat dia tuh nyari. mikir. Tadi aku lihat dia tuh nyari makanan loh di tempat sampah. Aku tuh nggak tega ya lihat dia kayak gitu. Coba buka hati kamu tuh. Gimana ngeliat anak kecil gelandangan kayak gitu? Ya udah deh. Ya biarlah, untuk sementara waktu tinggal sama kita dulu sampai orang tuanya tuh ketemu. Udahlah, yang gak usah marah-marah terus. Aku capek, mau istirahat. Udah, Hah? besok aku cari kerjaan lagi ya. Ya udah lah. Gimana ini? Abang beneran di PHK. Kok perasaanku nggak enak ya? Kayaknya anak itu cuma nambah beban aja di keluarga ini.
Boleh juga sih. Dia harus bantuin aku buat beres-beres di rumah. Aku jadiin pembantu aja deh. Lumayan kan daripada aku bayar orang. Emangnya di dunia ini ada yang gratis? Ya udahlah, mending sekarang aku harus pura-pura baik di depan suami aku. Iya. Ayo kerja dulu ya. Yang, aku mau cari kerjaan dulu. Aku lihat Via ya. Iya. Jangan lupa dikasih makan. Kasihan, buat tidur tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa enak gue ngatur-ngatur aku? Sok nasihatin aku segala. Apalagi aku disuruh ngerawat anak ini. Jangan bukan anak aku. Enak banget ya. Bangun, bangun. Bangun. Iya, Ma, ada apa? Mama. Siapa mamamu? Aku ini bukan mama kamu ya. Tapi sama ayah suruh ambil Mama. Ingat ya, aku ini bukan mama kamu. Panggil aku ini tante. Dengar? Iya, maaf dok. Bagus. Oh iya, hari ini tante kasih kamu tugas. Banyak pekerjaan rumah yang masih belum selesai. Kamu harus ikut tante bersih-bersih rumah. Iya dok. Kamu jangan lupa cuci piring ya di belakang. Iya. Gak boleh males-malesan. Coba lihat. Nah, cuman panas sedikit. Turun. Ingat Via, kalau pekerjaan rumah masih belum selesai, tante gak akan ngasih kamu makan. Iya dok. Yaudah.
lanjut nanti ya teleponannya. Kayaknya bos aku nelpon deh. Ya udah. Assalamualaikum. Tuh, ada apa nih? Kok bos nelpon? Halo, selamat siang, Pak. Apa? Kenapa bisa seperti itu, Pak? Tolong, Pak. Jangan, kalau bisa jangan mendadak seperti ini, Pak. Saya masih belum siap. Iya, Pak, saya tahu ini memang sudah keputusan dari perusahaan. Baik, Pak. Saya ngerti. Saya besok akan datang ke kantor. Terima kasih. Gak salah lagi. Ini semua gara-gara anak pembawa sial itu. Kemarin Agung di PHK. Hari ini aku. Astagfirullah. Besok cicilan mobilku jatuh tempo. Duit aku sisa berapa ya? Via, kamu kelihatan dompet tante nggak? Enggak dah. Kamu jangan bohong. Tante itu kalau naruh dompet itu di kamar kamu. Enggak dah, dia gak ngambil uang tante. Hah, kamu ini bohong. Ayo kamu berdiri, berdiri kamu anak nakal. Kamu ya? Tidak. Mau jadi maling kamu masih kecil. Ya beneran gak ngambil dompet tante. Kalau bukan kamu siapa lagi? Hah? Di rumah ini cuma ada tante, om, sama kamu. Enggak, dia gak ngambil dompet tante. Tante gak nyangka sama kamu, Via. Kamu nih ya, kamu ini udah tante kasih numpang tinggal di rumah tante. Bisa-bisanya kamu mencuri. Dia gak mencuri, Teh. Kamu ini emang anak nggak tahu diuntung. Udahlah, mending kamu itu pergi dari rumah tante. Tante nggak mau lihat muka kamu lagi. Kamu ini cocoknya di jalanan. Rumahmu tuh di jalanan. Sudah, sana pergi. Via, loh, Via kemana ya? Yang, Via mana? Loh, kemana Via? Yang, Apa-apaan sih kamu ini ribut banget? Via mana? Udah, Gimana keadaannya, Via? Via udah aku usir. Loh, kok bisa ngusir dia? Ya iyalah, ternyata Via tuh maling. Maling apa? Hah, Kamu jangan selunduh ya? Hah? Maling apa? kamu nggak tahu aja. Via tuh sudah nyuri dompet aku. Gak mungkin, aku gak percaya. Aku Mungkin nggak kamu yang salah percaya. naro. Apanya? Enggak, aku nggak salah naro. Coba kamu cari dulu deh. Aku tuh naruh dompet Anak aku itu nggak di tempat mungkin. biasa. Kamu kan trader orangnya, naruh sembarangan. Kenapa kamu nyalain aku sih? Oh, jangan-jangan kamu mau juga ya? Mau bikin aku emosi? Hah? Yang anak itu kasihan loh, masih kecil. Tega-teganya kamu yang lihat
hidup di jalanan? Hah? Udah. Dia pun gak punya orang Gak tua. usah bahas anak itu lagi. Gimana? Kamu udah dapat kerjaan belum? Belum. Kan? Udahlah. Kamu itu jangan gak guna. Dijaga ya kalau ngomong. Kamu yang gak punya hati. Anak kecil kayak itu diusir. Hatimu tuh ada di mana sih? Hah? Terbuat dari batu apa? Udahlah. Tega emang kamu ya? Kamu nih ya, udah pulang bukannya bawa kabar gembira, malah nyusahin aja pikiran aku. Ngerti nggak kamu? Anak kecil itu titipan Tuhan. Hah? Biar gimana pun kita harus ngerawat dia, mau anak kita atau bukan. Apalagi dia nggak punya orang tua, nggak punya tempat tinggal. Mau hidup di mana dia? Di jalanan. Kamu ambil dia di mana? Di jalanan kan? Ya udah, biarkan dia itu kembali lagi ke jalanan. Bener-bener parah kamu ya. Ya udah deh. Kamu bener-bener kelewatan, Cak. Loh, mau kemana kamu? Mencari anak itu. Turun nggak kamu dari motor aku? Sekali kamu pergi dari rumah ini, jangan harap kamu kembali lagi. Dan ingat ya, kalau kamu pergi dari rumah ini, itu artinya kamu harus meninggalkan semua harta yang kamu punya di sini. Itu semua buat aku. Kamu nggak boleh bawa spacer pun. Ngerti nggak kamu? Bener-bener gak punya hati kamu ya. Maaf, Yang. Aku cuma peduli sama anak itu. Kasihan aku lihat dari jalan. Ya udah, kalau itu mau kamu. Bener-bener kamu ya, Gong? Gong! Gong! Aku harus buru-buru. Bodoh banget tuh Agung. Bisa-bisanya ya dia milih anak itu ketimbang aku. Lagian itu juga bukan anak kandungnya. Loh, ini kan dompet aku. Berarti selama ini aku udah salah dong. Ini udah anak kecil itu. Apa aku terlalu tega ya sama dia? Oh, udahlah. Lagian dia juga udah cari masalah. Udahlah. Ini aku kantor dulu. Ya Allah, kenapa aku ingat cucu aku ya? Mudah-mudahan cucu aku tuh nggak kenapa-napa. Semoga selalu sehat di sana. Ya Allah, selamatkan cucu aku ya Allah. Aku sangat merindukan cucu aku ya. Kapan aku akan dipertemukan sama cucu? Oh iya, Di. Silakan duduk nih. Kayaknya Bapak ngelamun terus, Pak. Jangan banyak pikiran, Pak. Nanti Bapak kambuh lagi penyakitnya, Pak. Iya nih, Di. Berapa hari ini Bapak tuh selalu ingat sama cucu Bapak. Tak tahu nih, kangen banget saya sama cucu Bapak.
Oh iya Pak, kalau boleh tahu hilangnya cucu Bapak kenapa ya? Ceritanya gini, beberapa tahun yang lalu anakku bersama cucuku mengalami kecelakaan. Anakku dan suaminya meninggal dalam kecelakaan itu. Tapi yang menjadi beban pikiran Bapak, cucu aku tuh gak ada di tempat itu, Dik. Itu yang jadi beban Bapak. Tetapi saya dengar kabar dari orang-orang dan juga teman saya, cucu aku tuh selamat. Tapi entah di mana sekarang tuh berada, Dik. Itu yang jadi beban pikiran Bapak. Ya, saya mohon doanya kamu juga, semoga Ya, cucu Pak, ya. saya cepat ketemu, Dik. Amin, amin. Karena cucu saya itulah satu-satunya nanti yang bisa menemani Bapak sesudah Bapak tua nanti. Oh ya, Dik, kamu kan tahu sekarang Ya Pak. bisnis Bapak sekarang kan lebih meningkat. Bapak sekarang kan tinggal sendirian. Sedangkan pewaris satu-satunya itu kan cucu saya. Seandainya saya masih ada anak saya, aku tidak bakalan kebingungan, Dik. Sudah pasti anak saya yang akan meneruskan bisnis saya. Sekarang anak saya nggak ada, mana ditambah cucu saya nggak ada. Itu yang jadi beban dalam pikiran saya, Dik. Sudah Pak, Bapak yang sabar aja Pak ya. Pasti dibalik semua ini ada hikmahnya Pak. Iya, Dik. Iya, Dik. Alhamdulillah kamu memberikan semangat buat Bapak. Ya, Pak. Tapi aku mohon sama kamu ya, kamu jangan pernah bosan-bosan kerja sama Bapak. Insya Allah Pak. Oh iya Pak, sekarang ada jadwal survei lokasi Pak. Gimana kalau kita ke lokasi sekarang Pak? Oh ya? Oke, kalau gitu. Berkas-berkas yang dibutuhkan sudah dibawa? Sudah siap Pak. Oh ya dah. Ayo dah, Dik.
Oh ya. Bagus nih. Kalau buat tempat perkantoran ini bagus. Iya. Ini bagus Ludi. Iya Pak. Buat perkantoran lengkap sama tempat parkirnya nanti. Oh iya Di, menurut kamu gimana? Pas nggak untuk bangun Menurut rumah? saya Pak bagus Pak. Soalnya apalagi ya dekat sama jalan Pak. Di Oh, gitu jalan ya. kali ya. Oh iya Di. Oh iya Di. Kok Bapak lapar ya? Mana Kalau di sini sulit Pak warung Pak. masa Di? Itu ada gorengan Pak kayaknya Pak. Di sana Pak. Oh iya. Coba aja kita ke sana. Iya Pak. Mari Pak. Oh iya Di. Pokoknya proyek ini harus jadi. Kamu yang ngurus nanti. Oh, iya Pak. Siap Pak. Siap Pak. Dia capek. Iya ya. Kita istirahat dulu ya. Ya. Ya, kita istirahat di sini dulu ya. Ya. Ya, istirahat dulu. Aduh. Ya, Mia lapar. Makan ini dulu ya. Di sini. Iya Pak. Ini ada gorengan Pak, ada tawisi, ada ote-ote, tempe Pak. Silakan Pak. Mau yang mana kamu Di? Silakan Pak. Ini yang nanya kamu. Iya Pak. Anak saya. Enggak kasihan, enggak sekolah dia. Ya, saya nggak punya biaya Pak buat sekolahin anak saya. Kasihan. Jadi, Ya, Nak. Ini dah kuenya campur. iya Pak. Oh iya Pak, mau beli berapa? Sudah bungkus semua, tak borong semua Pak. Serius Pak? Iya iya. Alhamdulillah. Permisi Pak, ada apa dengan anak saya ya? Oh, enggak Nak. Enggak apa, maaf ya. Oh iya, ini Pak gorengannya. Aku Bapak teringat dengan cucu Bapak. Seandainya cucu Bapak masih ada, pasti seumuran anaknya kamu. Oh gitu Pak. Iya. Oh ya Di, uangnya. Ayo Via. Ayo Via, kita pulang. Ini Mas uangnya Mas. Loh, kok banyak sekali? Sudah Mas. Dan sisanya Bapak, kasih anaknya kamu. Alhamdulillah. Makasih ya Pak. Mas. Iya Mas. Saran dari Bapak kalau bisa sekolahin anak kamu. Pasti Pak. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Iya. Saya permisi dulu. Iya Mas. Alhamdulillah Via. Jualan kita habis. Iya ya. Besok jualan lagi ya. Ya. Pintar. Oh iya, Cah. Memangnya kamu itu ada perlu apa sih? Tumben-tumbennya kamu ngajak aku ke sini. Aku pengen curhat dik sama kamu. Pengen curhat? Iya. Tumben kamu ya. Mau curhat apa? Emangnya kenapa? Kamu sibuk tah? Ya enggak gitu, enggak sibuk-sibuk amat sih. Kalau masalah kamu sih, sesibuk apapun pasti aku usahakan. Kamu kan sahabat aku. Oh ya dik. Jadi gini. Semenjak ada anak pembawa sial itu,
keluargaku berantakan. Maksud kamu yang diceritakan itu Via yang dibawa Agung itu? Iya, aku nggak ngerti deh. Kenapa memangnya dia? Ya? Lah buktinya, Agung di PHK. Terus sekarang aku juga. Apa? Jadi kamu sekarang juga ikut di PHK? Ya, aku terancam sih. Karena aku sudah bilang sama kamu, Jang. Kamu itu jangan terlalu nurut sama suaminya kamu itu. Loh, aku tuh nggak nurut sama suamiku. Ini kan buktinya. Kalau kamu nggak nurut, ngapain kamu itu Apa? mau menerima Via di rumahnya kamu? Sedangkan dia nggak tahu latar belakangnya. Loh, Dia anaknya siapa? sejak awal aku tuh udah firasat kalau anak itu akan jadi masalah buat keluargaku. Aku tuh nggak nerima dia loh, Dik. Cuman aku nggak tahu aja si Agung, kenapa pikirannya dia itu sok-sok mau jadi pahlawan. Padahal kamu tahu sendiri kan, ekonomi aja lagi susah. Aja. Coba aja ya. Coba dulu kamu itu peka tentang perasaanku ya. Ya tentang perasaanku sama kamu. Memang sih, waktu itu jabatanku lebih rendah daripada kamu. Kalau sekarang, bukannya aku sombong sih. Sekarang jabatanku lebih tinggi daripada kamu dan suaminya kamu. Memangnya kamu itu gak sadar dulu ya, kalau aku tuh suka sama kamu, Cak? Aku nggak tahu, Dik. Lagian kamu juga nggak nembak aku. Ya seharusnya kamu itu peka kalau aku tuh suka sama kamu. Kamu malah lebih milih Agung. Kayak gini kan jadinya. Ya pikiranku dulu itu kan aku mau cari yang pasti-pasti aja. Lagian Agung itu baik kok. Tapi aku nggak tahu sih Baik kenapa sih, baik. sekarang Agung tuh jadi cowok bodoh kayak gitu. Bodoh banget Agung itu. Lebih milih anak kecil itu timbang aku. Sekarang pasti kamu itu kebingungan tentang pekerjaannya. Sudah suaminya di PHK, terus kamu terancam PHK juga. Pasti kamu kebingungan. Iya, Dek. Nih kan, duh, bos aku nelpon. Jangan-jangan gimana ya, Dik ya? Kalau aku sampai benar-benar nggak punya pekerjaan, gimana aku mau bayar cicilan mobil, sepeda motor, dan kebutuhanku yang lain? Aku bingung, Dik. Ya suruh aja kamu Agung yang bayarin semuanya, Cak. Agung tuh nggak bisa diharapin lagi, Dik. Tolong dong kamu tuh ngerti. Terus, Sekarang kamu jadi kebingungan sendirian kan? Dik, katanya kamu udah naik jabatan. Emang kamu nggak mau tadi bantuin aku? Bisa sih aku bantuin kamu. Tapi gimana ya? Tapi apa? Kalau aku mengingat masa-masa itu, jadinya aku tuh sakit hati kamu lebih memilih Agung. Jadi kamu nolak aku ya? Bukannya gitu, Ca. Aku tuh prihatin sama keadaan kamu yang sekarang. Malah kamu itu mau bayar cicilan mobil. Gini, Ca. Kalau masalah cicilan mobil sama motor, ntar aku kasih pinjam dah sama kamu. Beneran, Dik? Iya. Makasih banyak ya. Alhamdulillah. Kamu gak usah khawatir deh, Ca. Ya udah deh kalau gitu. Oh ya, Dik. Aku juga nggak enak kan kalau bergantung terus sama kamu. Aku minta tolong sama kamu, Dik. Kalau ada Apalagi? info lowongan pekerjaan ya. Oh iya gini, Ca. Kamu kan, kata kamu kan mau terancam di PHK. Iya. Sebelum kamu di PHK dari kantornya kamu itu harus naruh lamaran dulu. Aku dengar-dengar di kantornya WRT itu ada lowongan pekerjaan. Tapi maaf, Ca, aku gak bisa ngantarkan kamu ke sana. Kalau kamu memang pengen ngelamar pekerjaan, kamu datangi aja ke rumahnya dia. Nih aku ada
kartu namanya dia. Mau datang aja ke sana ya. Apa aku gak bisa ngantarkan kamu? Nih, Oh, itu namanya Pak Rudi. Pak Rudi yang punya PT WRT. Mm-mm. PT WRT Project ini kan? Iya, kamu datangnya aja ke sana aja. Ya udah deh. Aku mau coba ngelamar di situ. Siapa tahu tuh rezeki aku. Ya udah, di sana itu perusahaannya tuh besar ya. Siapa tahu kalau kamu itu diterima di sana. Iya dik, sekarang aku nggak milih-milih pekerjaan dulu dah. Ya udah. Yang penting pekerjaan itu halal. Nanti dah aku bantu kamu ngomong sama yang punya itu, sama Pak Rudi. Kebetulan saya tuh ada teman di sana. Biar dia yang ngajukan kamu ke Pak Rudi. Siapa Iya. tahu kamu itu diterima. Amin. Makasih ya dik ya. Ya, sama-sama. Oh ya. Kamu nanti ada acara nggak? Ada sih. Memangnya kenapa? Ya nggak apa-apa sih. Pengennya kamu nemenin aku. Ya kalau masalah nemenin kamu sih, meskipun ada acara pasti aku tunda dulu. Udah jadi dah dik. Nanti Loh. aku mau apa? Langsung ke PT WRT aja. Ya sudah, terserah kamu aja. Gimana enaknya, yang penting kamu itu senang. Makasih ya dik. Kamu emang sahabatku yang paling baik. Yuk, pulang yuk. Yuk. Ya Allah, aku harus cari kemana anak yang kemarin itu. Ya Allah, kenapa aku kepikiran dengan anak itu ya? Apakah betul anak itu anaknya pedagang kue itu? Tapi kalau dilihat dengan ciri-cirinya, kalungnya, tanda lahirnya, persis tuh seperti cucu saya. Ya Allah, pertemukan aku dengan cucu saya, ya Allah. Oh ya, ada masjid. Alangkah baiknya saya sholat dulu. Siapa tahu ada petunjuk.
Apa benar ini rupanya Pak Rudi ya? Permisi Pak. Oh iya. Kenalin Pak, saya Tarisa. Oh, saya Rudi. Oh, alhamdulillah kalau seperti itu. Berarti saya tidak salah. Ini memang alamat dari Pak Rudi. Oh, memang ada kepentingan sama Pak ya? Iya Pak. Silakan duduk. Mohon maaf ya Pak mengganggu. Iya. Bapak mau keluar dulu tah? Ya, rencananya Bapak mau keluar, mau nyertai proyek. Ya, karena ada tamu ya udahlah. Kan soal proyek ada anak saya gitu. Oh, seperti itu. Oh ya, memang ada keperluan apa kalau saya? Jadi begini Pak, saya mendengar informasi dari rekan kerja saya kalau di PT WRT ini sedang membutuhkan karyawan baru ya Pak ya. Niat saya kesini untuk melamar pekerjaan Pak. Kalau masalah itu biar anak saya yang ngurus nanti. Nah, sebentar lagi anak saya udah datang. Oh ya, kamu tunggu aja di sini ya. Bapak masih mau pulang ke proyek ini. Oh ya, baik Pak kalau seperti itu. Terima kasih ya Pak. Santai aja dulu, tunggu anak saya ntar lagi datang. Oh ya. Mari ya. Iya Pak. Ya udah deh, mending aku main-main ke situ. Bosan juga dulu di sini. Aku yakin sih, aku pasti punya peluang yang besar di perusahaan ini. Masa iya perusahaan ini nggak bisa menerima aku? Permisi Mbak. Iya. Agung? Emang kamu siapa? Emang kamu nggak tahu aku siapa? Loh, Ica. Ngapain kamu di sini, Cak? Aku lagi nungguin anaknya Pak Rudi. Loh, emang ada perlu apa? Sama anaknya Pak Rudi? Katanya sih untuk orang yang mau ngelamar pekerjaan itu semuanya diurusin sama anaknya Pak Rudi. Aku mau ngelamar pekerjaan, Gung, di PT WRT. Emang kamu? Kenapa dengan pekerjaan kamu? Asal kamu tahu ya, Gung ya. Waktu aku ngusir kamu dari rumah, di hari itu juga aku itu terancam PHK. Loh, kok bisa, Cak? Ya bisa lah. Semua itu gara-gara anak pungut yang kamu bawa itu. Kamu gak boleh nyalain dia. Dia gak ada hubungan sama semua ini. Kamunya aja tuh terlalu egois. Tapi buktinya apa? Kamu tetap aja kan ngebelain anak itu. Sampai sekarang pun kamu masih ngebelain anak itu ya, Bung ya. Aku benar-benar gak nyangka deh. Dia tuh anak gak bersalah. Kamu gak pantas nyalain dia. Ya udah. Dan memberkat dia. Apa? Kenapa bisa jadi seperti ini? Lah, emang apa hubungannya dia dengan kamu? Udah lah, Gung. Tahu nggak? Aku mau ketemu sama anaknya Pak Rudi. Pasti kamu kenal kan sama dia? Anak ini maksud Pak Rudi itu aku, Cak. Hah? Kamu? Aku nggak salah dengar. Udah lah, Gung, kamu tuh nggak usah banyak drama deh. Aku diangkat anak sama Pak Rudi. Lah, emangnya kok bisa gitu loh? Pak Rudi itu ngangkat kamu sebagai anaknya. Hah? Aduh, Gung, kamu tuh nggak usah ngayal deh. Ayo dah, mending kamu tuh cepet-cepet ngasih tahu aku. Bikin aku tuh ketemu sama anaknya Pak Rudi. Karena aku tuh mau ngelamar pekerjaan. Ini udah sore juga. Aku mau cepat pulang. Caca, kamu tuh dibilangin gak percayaan sih. Ya iyalah. Via? Via.
Kok bisa sih anak pembawa sial itu ada di sini? Dijaga mulutmu, Cak. Kamu dari dulu sampai sekarang nggak berubah ya? Bukan berkat Via nih. Sini kamu, Gung. Kamu tuh ya, puas kamu sekarang udah ngancurin rumah tangga tante, hah? Jangan salahin anak ini ya. Anin nggak tahu apa. Aku cewek Kamu tahu sama nggak? kamu, Gung. Berkat Via, aku diangkat jadi anak sama Pak Rudi. Apa? Gimana ceritanya? Hah? Harus berapa kali sih aku bilang sama kamu? Hah? Harus gimana lagi aku jelasin? Ternyata Via ini cucunya Pak Rudi. Cucu yang telah hilang. Tahu nggak? Karena aku udah bilang sama kamu, Jak. Anak itu titipan Tuhan. Ada rezekinya masing-masing. Via, maafin tante ya. Aku tahu kok. Aku salah, Gung. Selama ini aku sudah jahat sama Via. Ternyata kamu gak salah. Udah membawa anak ini ke rumah. Aku benar-benar nyesel, Gung. Ternyata aku memang belum pantas menjadi seorang ibu. Gampang banget kamu bilang minta maaf. Ingat nggak kamu udah nyanyiin kita? Gung, aku minta maaf, Gung. Aku sudah jahat sama Via. Aku benar-benar nyesel. Tapi, Gung, selama ini aku setia sama kamu. Aku sayang sama kamu. Tolong, Gung. Setelah apa yang kamu lakukan, kamu masih bisa bilang sayang. Bukannya kamu yang pergi dari rumah. Aku pergi dari rumah kan karena pengen ngejar Via. Tapi aku sayang sama kamu, Gung. Udah, Cak, mending kamu pulang aja. Cari lamaran di tempat kerja lain. Via, Tante minta maaf ya sama kamu. Maafin Tante ya, Nak. Tante banyak salah sama kamu, Via. Maafin Tante ya, sayang. Ya jangan gitu, kasihan Mama Ica. Udah, Cak, mending kamu pulang lah. Gung. Aku benar-benar gak nyangka. Tante minta maaf ya, sayang. Tante gak nyangka. Ternyata kamu anak kecil yang baik. Tante baru sadar, Via, kalau kamu memang butuh kasih sayang seorang orang tua. Tante sudah berdosa sama kamu, sayang. Maafkan Tante ya. Tante minta maaf. Iya tuh. Ternyata Tante sudah salah menuduh kamu. Ternyata bukan kamu yang mencuri dompet Mama. Udah lah, Cak, mendingan kamu pulang dah. Terlalu banyak kesalahan yang kamu perbuat. Gung, Ada apa tuh? Udah Gung. Pak Rudi. Memangnya kamu kenal sama orang ini? Dia ini mantan istri saya, Pak. Hah? Mantan istri? Kamu kan belum nyerahin aku. Iya, tapi kamu sudah ngusir aku. Aku nggak pernah ngusir kamu, Gung. Kamu aja yang pergi. Tar dulu. Kamu ninggalin Agung kenapa? Pak, saya nggak pernah ninggalin Agung, Pak. Cuman Agung lebih memilih anak ini ketimbang saya. Sudah, gini aja Gung. Kan ini tujuannya kesini tuh baik. Cobalah kasih kesempatan 2 kali. Tapi dia dulu tuh udah nyanyiin kita, Pak. Selama dia berusaha untuk berubah. Ngapain kalau kita terima aja? Tapi Ica ini jahat sama Via, Pak. Sejahat-jahatnya orang tua Gung sama anak, tak mungkin seperti hewan. Bapak nggak tahu aja dulu kelakuannya gimana, Mam. Tapi kamu mau untuk berubah dengan karakter kamu dan sikap kamu. Iya, Pak. Saya mau berubah. Udahlah Gung. Aku takut Ica nanti kumat lagi, Pak. Ya sudah kalau. Tentang Via ini bukan anak kandungnya. Kalau bapak tuh nggak bisa ngapain-ngapain, tergantung kalian berdua. Tapi kalau menurut bapak, cobalah pandang Via. Kalau ada ibunya, kan enak Via ada yang ngasuh. Sudahlah Gung.
manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna. Apalagi Via masih butuh orang tua, butuh kasih sayang orang tua. Cobalah kamu mengerti dan kamu pahami. Oh ya dah, pikir-pikir aja. Bapak istirahat dulu. Maafin aku, Gung. Kalau kehadiran aku di sini cuma nambah-nambahi beban kamu. Aku tahu kamu sudah kecewa banget sama aku. Maafin Tante ya sayang, udah jahat sama kamu. Tante udah nuduh kamu, udah memperlakukan kamu seperti itu dulu. Kalau memang kamu nggak bisa nerima aku buat bekerja di sini, kamu juga nggak bisa maafin aku. Sudahlah, lebih baik aku pergi. Sayang, makasih ya sama Tante. Makasih banget sudah ngasih Tante pelajaran yang sangat berharga. Ya, kasihan Tante Ica. Ayah mau nggak balikan sama Tante Ica? Emangnya Via sayang sama Tante? Iya, Via sayang. Cak, Tante Ica tunggu. Ada apa, Nak? Tante jangan pisah sama kita. iya Cak. Via ini sudah terlanjur sayang sama kamu. Dan katanya dia pengen kita balikan. Tapi gimana dengan kamu, Gung? Kalau hati kamu sudah gak bisa nerima aku, jangan kamu paksa. Yang penting kamu gak ngulangin kesalahanmu. Dan anggap Via seperti anak kamu sendiri. Ya, kasihan Via gak punya orang tua dan butuh kasih sayang ayah dan ibunya. Makasih, Gung. Janji aja, sayangi Via. Jangan abaikan dia lagi ya.